Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti biasa saya lagi di garasi taksi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, garasi taksi kita adalah bengkel spesialis ekstraksi. Nah, hari ini teman-teman kita mau review satu mobil Karimun kotak. Kita coba review kekurangan dan kelebihan mobil Karimun kotak. Jadi buat teman-teman yang mau nyari mobil Karimun kotak, silahkan tonton nanti kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Oke, kita lihat dulu dari bodinya ya. Nah, kurang lebih bodinya seperti ini. Kita lihat dari luar. Nah, sebelum kita review, kita lihat dulu bodinya. Ini udah cukup manis lah, dari warna udah cukup manis. Oke, kita lihat nih bodinya kurang lebih seperti ini. Oke, ini kebetulan Karimun Klub Bogor. Buat teman-teman Karimun Klub Bogor. Nah, kurang lebih bodinya seperti ini. Nah, kita coba ulas ya. Oke teman-teman, jadi ini mobil Karimun, lebih dikenal Karimun kotak. Kalau kita bilang Karimun kotak 1000 cc. Nah teman-teman, ini mobil 1000 cc buatan Karimun tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah banyak teman-teman komunitas ini beberapa jadi barang antik. Jadi harganya juga nggak mau turun, terus yang nyarinya juga banyak, dan lain-lain lah. Pokoknya nanti kita bahas. Nah paling nggak, sebelum teman-teman mau ngambil mobil Karimun kotak, teman-teman ada gambaran tentang mobil ini. Jadi saya coba kasih ulasan sedikit tentang kekurangan dan kelebihannya. Teman-teman boleh nanti nambahin di kolom komentar kalau ada salah koreksi, atau mau nambahin juga boleh. Nah jadi teman-teman, kelebihan dari kekurangan dulu ya, kita coba ulas kekurangan Karimun kotak. Nah yang pasti dari sisi desain memang ini pro kontra lah, pro kontra antara teman-teman sama yang lain lah, antara ini mobilnya masih jadul atau memang justru ini mobil jadi bahan antik, jadi barang antik, karena mobilnya desainnya kotak. Tapi anggaplah itu kekurangan. Jadi ini mobil ini mobilnya kotak banget, jadi beberapa orang nggak suka, tapi beberapa lain nggak, kurang suka. Tapi ini anggaplah kita kekurangannya, saat itu mobil udah nggak pada kotak ya. Jadi ini dia masih kotak, jadi ini kekurangan, beberapa orang nggak menyukai desainnya yang kotak. Jadi ya terlalu jadul lah, walaupun mungkin memang udah segmennya seperti itu. Nah ini mobilnya kotak banget nih, kotak banget. Jadi banyak yang nggak menyukain, walaupun beberapa orang jadi fanatik karena kotaknya. Jadi itu yang jadi kekurangan untuk Karimun kotak. Nah terus apalagi kekurangannya, dia ada kekurangan di kaki-kaki. Jadi kaki depan ini ya menurut beberapa teman-teman lumayan ringkih, jadi sering rusak lah untuk kaki-kaki depan. Tapi tetaplah ya menurut saya sih normal, tapi itu beberapa teman-teman di kaki-kaki agak bermasalah. Jadi sering bunyi-bunyi lah, walaupun udah benerin kadang-kadang masih bunyi. Jadi dari kaki-kaki depan ini mobil agak bermasalah. Cara untuk ngerapihinnya ya teman-teman lebih rutin untuk servis ke bengkel untuk ngerapihinnya. Jadi itu kedua. Itu ketiga adalah mobil ini untuk belokannya. Jadi mobilnya handlingnya jadi agak ngebuang lah. Kalau misalnya belokan di kecepatan tertentu, mobil ini ngebuang. Jadi handlingnya kurang lah, handlingnya kurang dibanding mobil-mobil yang lain. Tapi ya memang bukan mobil untuk ngebut. Secara ini sih sebenarnya bukan kekurangan, karena memang mobil ini didesain untuk perkotaan, bukan untuk drifting segala macam. Tapi itu salah satu kekurangan dibanding mobil yang sejenis ya, dibanding dengan mobil sejenis. Nah itu kekurangan selanjutnya, jadi dari sisi mesin. Nah nanti nggak usah saya buka, mungkin teman-teman nanti bisa cek. Dari sisi mesin ini masih karburator. Jadi yang lain sudah injeksi, ini mobil masih karburator. Nah itu kekurangannya, itu ini mesin masih karburator. Jadi teman-teman belum bisa mendapatkan mesin yang injeksi. Jadi untuk mesinnya masih karburator. Nah terus apalagi kekurangannya, menurut saya sih sebenarnya kekurangannya cuman itu aja sih. Kekurangannya nggak banyak, jadi cuman itu aja. Buat teman-teman yang mau ngambil mobil Karimun, persiapan dari segi kekurangan mungkin yang signifikan di kaki-kaki, signifikan ya, tapi itu juga teman-teman nanti bisa kita lihat. Nah terus
dari kekurangan tadi kelebihannya apa? Dari kekurangan yang tadi kita buat. Kekurangan yang kita buat ternyata ini juga kelebihannya banyak. Kelebihannya justru dari sisi, ini kan mobil kecil nih. Ini mobil kecil. Nah, tapi ternyata dari sisi interior, nah kita bisa lihat. Kelebihannya justru dari interior. Nah, interiornya jadi ini mobil untuk sejenis terkesan lega banget nih. Bukan terkesan, memang lega. Untuk ukuran mobil kecil, mobil 1000 cc perkotaan, ini mobil lega. Kita coba lihat masuk ke dalam. Nah, ini lega, bagasinya juga luas. Jadi bagasinya luas, mobilnya lega. Jadi buat teman-teman yang nih atasnya juga tinggi. Nah, itu salah satu kelebihan mobil Karimun kotak. Jadi dari luar serasa kecil, tapi di dalam kelihatannya besar. Jadi itu kelebihan untuk bagian interior. Terus untuk interiornya juga lumayan oke. Jadi buat keluarga enak lah. Buat anak 2 terus sama istri buat jalan-jalan yang deket-deket oke. Cukup oke lah buat main-main di dalam kota atau sekitaran kota. Nih, jadi itu kelebihan dari Karimun kotak. Nah, terus kelebihannya apa lagi? Yang pasti kita keluar aja dulu ya. Nah, karena ini mobil mesinnya juga mesin Suzuki ini, jadi mobil ini kelebihan lainnya setelah dari kabin yang luas, itu kelebihan mobil ini adalah perawatannya yang mudah. Jadi karena karburator justru tadi kekurangannya, tapi karena karburator mesinnya juga mobil carry, jadi perawatannya terhitung sangat mudah sekali ya. Jadi ini juga masalah apa tuh, kemarin tuh mati total, masuk ke sini 1 hari kelar. Jadi permasalahannya nggak terlalu banyak, jadi gampang dibenerin di bengkel manapun. Nah, terus kelebihan selanjutnya itu dari segi spare part. Nah, segi spare part ini mobil sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Teman-teman nyari di toko terdekat juga, toko spare part biasanya ada, rata-rata ada. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk spare partnya, mobil ini pasti sangat gampang sekali. Jadi dari segi kabin yang luas, perawatan gampang, terus spare partnya juga oke. Teman-teman bisa jadi pilihan mobil untuk keluarga teman-teman. Nah, terus yang gak kalah penting apa teman-teman, mobil ini kelebihan selanjutnya adalah mobil ini sangat irit. Jadi ini mobil irit banget. Jadi mungkin LCGC nya sekarang lah. Makanya mobil ini untuk ukuran saat itu sangat irit sekali. Bisa 1:15. Mungkin untuk luar kota bisa lebih. Jadi teman-teman buat hari-harian, buat keluarga jalan-jalan, untuk ya buat main-main, teman-teman dengan bensin yang nggak terlalu banyak bisa jalan sepuas-puasnya dengan Karimun kotak. Nah, terus kelebihan selanjutnya adalah justru dari penampilan menurut saya. Walaupun tadi jadi kekurangan, tapi penampilan. Buat teman-teman yang senang misalnya mobil-mobil jadul, ini cukup untuk untuk koleksi teman-teman. Nah, karena klubnya juga banyak, teman-teman ngobrol juga banyak. Jadi itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman untuk dapat milikin Karimun kotak. Oke, itu kekurangan dan kelebihan mobil Karimun kotak. Buat teman-teman yang memang punya mobil Karimun kotak atau mau, silahkan ditambahin kira-kira kekurangan dan kelebihannya apa aja dari mobil Karimun kotak. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.